Halo semua, selamat datang di vlog video dari Anak Kampung Official Channel yang menyediakan video keseharian di kebun, di ternak, dan juga kegiatan sehari-hari kami di desa teman-teman. Kebetulan sudah sore, nah sore ini aku mau memberi makan dulu ayam-ayam peliharaan yang ada di kandang kebun ini. Tentunya kemarin kalian sudah menonton videoku sebelumnya ya kan, waktu aku renovasi kandang 2 tingkatnya. Nah ini kandang 2 tingkatnya sudah aku isi di bagian bawah teman-teman, sudah ada ayamnya. Nah sore ini aku mau ngasih makan dulu di bagian bawah ini sebelum masuk ke kandang utama ataupun kandang kebun kita yang agak besar di belakang saya. Aku yakin banyak dari teman-teman yang bertanya-tanya pakan apa yang aku gunakan. Seperti biasa teman-teman, belum ada yang berubah. Aku masih menggunakan pakan berbahan onggok singkong yang aku fermentasikan kurang lebihnya 5 hari sebelum aku berikan kepada ayam-ayam peliharaan. Ini bisa kalian lihat, ayam-ayam sangat lahap dan sangat menyukainya apabila kita kombinasikan dengan baik dan benar. Ini dia teman-teman, pakan onggok singkong fermentasi yang sudah dicampur dengan dedak dan juga tepung jagung yang sudah difermentasikan kurang lebihnya 5 hari. Untuk pakan seperti ini sangat aku rekomendasikan buat teman-teman yang mau belajar beternak ayam. Nah, jadi itu menjadi salah satu solusi untuk menekan pengeluaran kita dalam membeli ataupun menggunakan pakan pabrikan. Nah, ini kandang tingkat yang ada di bagian atas belum aku gunakan karena sementara ini belum tertutup di bagian sampingnya teman-teman. Kemarin sudah aku coba masukin ayam tapi keluar dari samping karena belum ada tutupnya. Ya memang semenjak aku renovasi kemarin teman-teman, jadi aku masih menggunakan bagian bawah dulu karena memang ayam juga masih sedikit, belum terlalu banyak semenjak didirikannya kandang kebun. Oke teman-teman, itu dia updatean kandang 2 tingkatnya. Lanjut aku mau ngasih makan ayam peliharaan yang ada di kandang kebun. Nah, kandang utamanya itu aku sebut kandang kebun karena berposisi di kebun teman-teman. Kandang utamanya itu berukuran 3 x 6 meter dibagi menjadi 4 ruangan ataupun 4 sekat. Masing-masing ruangannya ukurnya 1,5 x 2 meter. Nah, di sini itu aku khususkan buat induk-indukan yang produksi telur dan juga untuk ditetaskan untuk diproduksi DOC. Mengenai pakan untuk pembesaran dan indukan tentunya itu berbeda ya teman-teman, tidak disamakan. Nah, jadi untuk indukan aku menambahkan pur petelur ataupun pur bebek untuk khusus petelur. Nah, jadi itu aku kombinasikan sekitar 300 gram untuk setiap 1 kilo pakan untuk memacu produksi telur dan kualitasnya. Oh iya teman-teman, kalian masih ingat kan ayam Akaye jenis yang ini yang aku silang dengan KUB kemarin? Anakannya itu sudah berusia 3 minggu setelah aku pisah ataupun setelah aku sapi kemarin teman-teman. Nah, di sebelahnya ayam KUB nya juga sudah mulai produksi telur, nanti kita update ya. Nah, jadi aku mau update itu anakan yang ini teman-teman. Anakan Akaye dan KUB yang aku silang ini sudah besar-besar. Sekarang usia mereka itu sudah 3 minggu dan menjalani 4 minggu ataupun sudah mau 1 bulan. Nah, jadi setelah 3 minggu aku sudah mulai memberikan pakan mix ataupun pakan campuran berbahan onggok singkong tadi. Untuk awal-awal setelah menetas sampai 3 minggu pertama aku membiasakan memberikan pur untuk memaksimalkan pertumbuhan. Setelah memasuki 3 minggu aku mulai memberikan pakan mix ataupun pakan campuran berbahan onggok singkong. Tentunya ada transisinya, tidak langsung berganti pakan ya teman-teman. Dikhawatirkan kalau spontan kita mengganti pakan, ayam akan mogok makan dan mengakibatkan kematian. Oleh sebab itu setiap kali pergantian pakan kita lakukan transisi ataupun prosesnya secara perlahan-lahan, tidak langsung spontan. Nah, ini dia anakan ayam yang usianya 3 minggu lebih, belum genap 1 bulan tapi sudah mau menjalani 4 minggu ataupun 1 bulan. Untuk ukurannya maksimal dan pertumbuhannya juga bagus dan baik. Oke teman-teman, aku sudah update dan juga sudah ngasih makan semua ayam-ayam peliharaan yang ada di kandang kebun. Nah, ini juga ayam-ayam yang kecil yang untuk anakan yang kita sapi kemarin sudah dikasih makan juga. Nah, ini kandangnya kosong karena ayamnya kita pindah ke kandang 2 tingkat ya teman-teman. Nanti kita isi ayam baru untuk kita pelihara lagi. Nah, ini aku juga ada pelihara beberapa ekor ayam bangkok teman-teman untuk hiasan kandang. Oke teman-teman, setelah mengurus ayam selesai, aku mau lanjut merawat kebun mini ataupun mini garden yang aku buat di samping kandang kebun kita. Ini kemarin aku tanam kira-kira 2 minggu yang lalu dan sekarang sudah berkecambah teman-teman. Aku mau lanjut bikin jenjangan ataupun tempat rambatan. Yuk ikutin keseruan aku memasang rambatan buat tanaman kacang panjang, timun dan lain-lain. Berhubung kita beternak ayamnya di perkebunan kelapa, makanya aku menyebut kandang ayam aku itu kandang kebun. Nah, juga ada di sini lahan kosong nggak lengkap rasanya kalau kita nggak isi ataupun nggak kita tanamin. Jadi aku memutuskan 2 minggu yang lalu menanam beberapa tanaman untuk kebutuhan sehari-hari. Tak terasa ternyata tanamannya sudah mulai tumbuh dan mulai berkecambah teman-teman. Dan di sini yang kacang panjangnya sudah mulai merambat teman-teman. Jadi membutuhkan jenjangan ataupun tempat rambatan. Hari ini aku mau sekalian membuat tempat rambatannya. Yuk ikutin keseruannya. Untuk janjangan atau rambatan yang aku buat ini sangat sederhana teman-teman ya, memanfaatkan apa yang ada di kebun ini. Kalau ada nanti kesalahan yang aku perbuat, tolong kalian koreksi atau berikan masukan di kolom komentar. Maklum, aku ini bukan orang dari pertanian teman-teman. Tanam menanam itu sekedar hobi aja dan tidak ada basic kesananya. Aku hobinya itu sebenarnya beternak ayam teman-teman.
Tapi mumpung ada lahan kosong, aku manfaatkan aja tanam menanam teman-teman. Apa yang bisa aku tanam aja teman-teman. Kalaupun ada kesalahan di sana kita nanti ada pembelajaran. Nah, jadi kalian kalau mau beri masukan silakan aja teman-teman ya. Barangkali nanti dengan masukan kalian bisa nanti memacu ataupun memperbaiki dari segi untuk basic tanam menanam aku teman-teman. Untuk sementara karena masih dalam tahap pembelajaran untuk tanam menanam, aku membuat 3 bedengan aja teman-teman. Nanti nextnya kalau memang ini tumbuh dan berkembang dengan baik, aku ada rencana buat pengembangan selanjutnya teman-teman. Banyak bibit tanaman dan juga bibit sayuran yang rencananya akan aku kembangkan dan juga aku semai teman-teman. Cuman karena masih tahap pembelajaran, aku buat 3 bedengan dulu sebagai materi pembelajarannya aja teman-teman. Syukur-syukur nanti ini berkembang dan nanti kita akan perluas lokasi perkebunannya. Semoga aja nanti ini semua berkembang dengan baik ya teman-teman. Tapi sejujurnya aku tuh lebih paham dan lebih ngerti cara pemeliharaan untuk ternak ayam teman-teman, karena di sana basic dan juga pengalaman aku yang aku curahkan untuk kita kembangkan. Nah, makanya aku sebenarnya lebih hobi ke ternak ayam daripada ke perkebunan. Tapi karena ada lahan kosong, lebih baik kita manfaatkan seperti ini. Syukur-syukur nanti tumbuh dan berkembang dengan baik. Buat kalian yang selalu nonton video-video keseharian aku, terima kasih aku ucapkan. Jangan lupa tekan tombol like-nya. Kalau kalian suka dan berlangganan, tekan tombol subscribe-nya biar kalian dapat notifikasi ataupun pemberitahuan seputar video-video baru dari aku. Oke, lanjut aku buat rambatannya dulu teman-teman ya. Buat cara pembuatan rambatannya aku sebenarnya kurang ngerti. Kalau ada kesalahan kalian koreksi aja, silahkan berkomentar di kolom komentar ya teman-teman. Aku buatnya sederhana dan sebisa aku aja. Dan untuk kacang panjang seharusnya seperti ini sudah lumayan. Bagaimana menurut kalian teman-teman rambatan kacang panjang sederhana buatan aku ini teman-teman? Apakah sudah bagus? Apakah masih ada kekurangan? Tolong berikan saran dan komentar kalian di kolom komentar teman-teman ya. Barangkali dengan saran dan motivasi kalian bisa memacu pertumbuhan dari tanaman kacang panjang kita ini. Wah, lihat teman-teman, rambatan kacang panjang aku sudah hampir rampung ataupun hampir selesai. Bagaimana menurut kalian rambatan kacang panjang sederhana ini? Lumayan kan? Jujur aku tuh nggak ada pengalaman tanam menanam teman-teman, makanya aku sedikit bingung. Tapi menurut aku rambatan seperti ini sudah bagus dan sudah maksimal ya. Jadi semoga aja nanti pertumbuhannya tidak terganggu dengan rambatan seperti ini. Oke teman-teman, setelah rambatan selesai, aku lanjut memupuk untuk tanaman-tanaman yang ada di kebun mini aku ini teman-teman. Pertama kita pupuk dulu kacang panjangnya. Di sini aku menggunakan pupuk generatif untuk penyeimbang pertumbuhannya. Jadi pertumbuhannya biar merata, gitulah singkat ceritanya ya teman-teman. Tinggal dan hidup di desa itu menyenangkan teman-teman. Seperti yang kalian lihat, kita kalau membutuhkan sesuatu tinggal buat ternak ayam untuk konsumsi dari daging teman-teman. Untuk kebutuhan tanaman dan sayuran bisa kita tanam sendiri kalau kita memiliki lahan yang cukup. Jika ada rezeki lebih, ada baiknya kalau kita menabung teman-teman. Barangkali nanti kita membutuhkannya untuk investasi bulanan seperti ternak kambing ataupun sapi untuk investasi tahunan. Nah, jadi kalau hidup di desa itu teman-teman simple banget. Asal kita ada kemauan, tinggal kita gerakkan badan dan apapun yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Tapi jika kalian mengharapkan kehidupan kemewahan itu agak sulit, apalagi di pedesaan teman-teman. Nah, di pedesaan itu kita itu mencari ketenangan dan untuk sekedar memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dan sisanya untuk kebutuhan masa depan. Alhamdulillah teman-teman, pemupukan dan pemasangan janjangan atau rambatannya sudah selesai teman-teman. Nah, di sini bisa kalian lihat kacang panjangnya sudah mulai tumbuh teman-teman. Walaupun pertumbuhannya memang tidak serata, makanya aku pupuknya tadi itu pupuk untuk pertumbuhannya biar pertumbuhan merata. Nah, ini janjangan untuk rambatan yang di bedengan pertama itu kita isi janjangan untuk khusus kacang panjang teman-teman ya, karena memang kita di sini tanamnya kacang panjang, makanya kita butuh rambatan. Nah, sebentar lagi ini akan merambat dan juga akan berbuah teman-teman. Gak terasa nanti itu udah berbuah aja. Di bedengan pertama aku isi kacang panjang kurang lebihnya 10-12 batang teman-teman. Saat ini masih masa vegetatif dan butuh pertumbuhan. Nah, jadi ini dia salah satu kacang panjangnya yang sudah tumbuh bagus dan juga subur dan mulai mau merambat teman-teman. Makanya aku menyiapkan janjangan ataupun rambatannya. Bedengan kedua tadinya itu aku isi sawi teman-teman. Ternyata curah hujan di bulan Desember itu di luar prediksi BMKG teman-teman. Jadi tanaman sawi yang aku semai 300 bibit butir kemarin atau 300 bibit mati semua teman-teman. Inilah sisanya. Karena banyaknya sawi yang mati dari 300 bibit, jadi lahannya kosong, aku sisiplah cabai di sela-sela lahan yang kosong itu teman-teman. Kali-kali nanti ada bagusnya kalau kita tanam cabai kan daripada lahan kosong. Bedengan ketiga aku isi tanaman mentimun teman-teman. Timunnya sangat subur dan sudah mulai berbunga. Kalian bisa lihat teman-teman, gak lama lagi ini akan berbuah teman-teman. Cuman yang paling miris adalah bedengan ketiga ini teman-teman. Dari banyaknya tanaman timun yang aku semai ataupun bibit yang aku semai kemarin, yang tumbuh itu pun 3 butir aja teman-teman, ataupun 3 pokok aja. Itu pun 2 pertumbuhannya itu tidak serentak dengan pertumbuhan yang ini teman-teman. Salah satunya sudah besar dan di sisi lainnya masih kecil-kecil dan belum tumbuh dengan maksimal. Sedih sih melihatnya teman-teman, banyaknya tanaman yang aku rencanakan
direncanakan ditanam ternyata mati ditimpa hujan teman-teman ya. Kalian maklumlah bulan Desember curah hujannya sangat di luar prediksi ya teman-teman ya. Jadi sabar-sabar kalau buat kalian yang suka menanam-nanam. Jadi usahakan kalau kita punya tanaman pakai di greenhouse saja. Terima kasih sudah menonton.